kita masuk di bab yang ke-7 ya, sudah minggu ke-8 ini Bapak Ibu. Jadi menghitung berarti tinggal 3 minggu lagi ya, tapi tetap kita, mampulah untuk, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya minta untuk pembicara kita hari ini, Pendeta Esther, untuk waktunya saya persilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana sehat? Saya berharap kita semua sehat dan terus di dalam hadirat Tuhan. Hari ini seperti yang Pendeta Marta bilang, nggak terasa kita udah masuk ke bab 7. Dan saya minta mohon maaf dulu di depan ya, kalau bahasa saya maksudnya agak pronunciation-nya agak kurang baik. Saya sedang sariawan di lidah. Jadi kalau ngomong itu agak sakit, jadi kayak orang cadel gitu. Jadi kalau ada kesalahan bahasa atau ketidakjelasan pronounce mohon dimaafkan. Yuk kita sama-sama baca dari kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang 11. Nah, kalau Bapak Ibu kan semua udah dapat bukunya ya, bukunya jangan disia-siain. Boleh kita buka sama-sama di halaman 112. Halaman 112. Nggak apa-apa, boleh buka mic-nya, kita baca sama-sama. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca sama, 1, 2, 3. Akhirnya Tuhan dalam kebesarannya kenakanlah seluruh kelengkapan Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai orang Kristen, apalagi kita hamba-hamba Tuhan, kita sering sekali mendapatkan pemuritan atau pelatihan-pelatihan. Bahkan banyak sekali jemaat kita punya KKR, kita punya hari kayak penginjilan, kita punya banyak sekali program-program di gereja untuk menguatkan, untuk memperbaharui iman kita. Tapi Bapak Ibu sangat disayangkan bahwa banyak sekali orang Kristen yang walaupun dia ikut pemuritan, ikut KKR, doa semalam, ikut seminar, banyak sekali hal-hal itu, hal-hal rohani itu. Jadi walaupun dia ikut, hidupnya tidak berubah, Bapak Ibu. Ya, waktu dia pulang KKR hangat, wah ya Tuhan aku mau bertobat. Tapi setelah itu, 2 hari, 3 hari kemudian, dia kembali lagi ke kehidupan yang lama. Bahkan ada orang habis ibadah, senang, itu pulang, macet, atau ada naik motor, naik mobil, tiba-tiba marah, apa sih? Maaf ya, gak ada otaknya nih, gitu misalnya pas lagi naik mobil atau naik motor. Jadi dia setelah menerima anugerah Tuhan, setelah dia diberkati, ketika dia kembali keluar, banyak sekali orang Kristen yang kembali ke hidupnya yang lama, kembali ke pribadinya yang lama. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa ini terjadi? Seolah-olah berkat anugerah yang dia terima di ibadah, di gereja, di pemuritan itu punya kadaluarsa, punya waktu kadaluarsa, dalam arti kata hanya dalam jangka waktu sebentar saja. Bapak Ibu, yang membuat ini terjadi itu ada 2 alasan terbesarnya. Yang pertama yang sering kita katakan di dalam jurnal kita ini, bahwa ketidaksadaran kita sebagai orang Kristen atas kehadiran Tuhan. Kita tahu secara pikiran, tapi tidak benar-benar sadar dan menghidupi bahwa Yesus selalu bersama dengan kita. Bahwa ibadah itu terjadi di setiap saat dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita, orang Kristen, tidak peka dan kurang sadar atas juga keberadaan iblis yang selalu ingin mengganggu kita. Yang selalu ingin menggoda kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu, ada anonim yang bilang seperti ini. Segala tipu muslihat iblis iblis ada dalam banyak bentuk. Tetapi kelicikan terbesarnya adalah ketika membujuk orang-orang untuk menyadari bahwa dia tidak ada. Jadi dikatakan di sini segala tipu muslihat iblis itu banyak, bentuknya banyak. Tapi yang paling licik adalah ketika membuat manusia tidak menyadari keberadaan iblis itu sendiri.
Apalagi kita orang zaman sekarang ya, anak-anak zaman now, anak-anak modern sekarang bilang, masa sih masih percaya sama kuasa-kuasa begitu? Masa sih roh-roh di udara, penguasa-penguasa penghulu gelap? Masa sih ini udah zaman 2022 loh gitu ya. Banyak sekali kita yang juga berpikir demikian. Bapak Ibu, tapi kebenaran firman Tuhan berkata, di dalam Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa ada peperangan rohani. Di dalam Alkitab sangat dijelaskan dikatakan bahwa ada penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap. Ada roh-roh di udara yang senantiasa seperti singa yang mengaum-ngaum ingin terus menggoda, menggerogoti kita sebagai orang Kristen. Jadi ini bukan sesuatu hal yang harus dilewatkan saja. Kita sebagai manusia roh, sebagai orang-orang yang tidak hanya hidup secara daging, tapi kita hidup secara roh, kita harus menyadari keberadaan roh itu. Tapi bukan berarti kita semua semata-mata jadi salahnya setan gitu ya. Dikit-dikit, ini karena setan ini, godaan setan ini. Semuanya dikambing hitamkan sama setan gitu ya. Enggak juga berarti seperti itu, karena ada juga diri kita sebagai manusia yang melakukannya. Misalnya nonton Korea dia kan semalaman suntuk, besoknya terlambat ke gereja, atau besoknya dia lupa persiapan khotbah gitu ya. Oh ini karena setan nih katanya. Padahal dia yang nonton semalaman gitu. Jadi kita juga harus hati-hati gitu. Kita harus mengkoreksi diri kita. Apakah ini dari setan atau diri kita sendiri? Tapi misalnya kalau dalam dosa pornografi, saya rasa di sini ada kuasa roh-roh gelap yang mengikat, membuat kita sebagai orang Kristen manusia itu ketergantungan atas kuasa ini. Bapak Ibu, kemarin saya juga anak muda ya main Instagram, Bapak Ibu juga pasti main Instagram. Jadi saya main Instagram, ada Walk by Faith ya. Jadi mereka ada satu akun namanya Walk by Faith. Jadi ada seorang artis, saya sih nggak tahu sih artis ini siapa, nggak pernah lihat sebenarnya. Tapi namanya Franz Nicholas. Jadi katanya dia artis sinetron Indonesia katanya ya. Kalau menurut bagian itu. Jadi dia bersaksi tentang bagaimana dia jatuh ke dunia ke dosa pornografi. Dia menganggap itu bukan dosa besar karena dia nggak selingkuh dari istrinya, dia juga nggak main perempuan di luar, jadi dia merasa sebagai laki-laki it's normal gitu, itu normal-normal aja nonton, nggak ada yang masalah gitu, itu bukan satu dosa yang besar. Sampai akhirnya Bapak Ibu dia ketagihan. Setelah ketagihan dia punya koleksi sendiri tentang itu, dan setelah dia punya koleksi sendiri itu mempengaruhi hubungannya dengan istrinya, mempengaruhi hubungan seksualnya dan hubungan keterlibatan dia dengan istrinya. Dan Bapak Ibu itu akhirnya menghancurkan keluarganya. Jadi di sini ada kekuatan, ada kuasa, ada picikan roh-roh yang ingin membuat dia jatuh ke dalam itu. Bapak Ibu, dibilang upah dosa adalah maut. Di sini kita memang tidak mati secara total. Maksudnya mati seperti manusia yang mati, tubuh kita mati. Tapi roh kita, spiritual kita mati. Itu yang iblis mau kerjakan sama kita. Dan kita juga terkenal ya pada waktu-waktu zaman awal Gisela Anastasia. Wah, saya juga waktu di Korea nonton gosip Bapak Ibu. Karena di Instagram, di Facebook itu langsung muncul ya. Cepat-cepat muncul bagaimana Gisela Anastasia katanya cerai sama suaminya ya. Saya melihat kesaksiannya Gisela Anastasia, dia bilang dia jatuh ke dalam tipu muslihat iblis. Iblis memberitahukan kepadanya bahwa kamu layak bahagia. Ya kita manusia layak bahagia. Kita sering dibilang, oh pilih kebahagiaanmu, kamu layak bahagia gitu. Jadi bilang kamu layak bahagia. Kalau suamimu kamu nggak bahagia menikah sama suamimu, ya nggak apa-apa itu cerai. Jadi dia memilih kebahagiaan. Jadi dia cerai sampai akhirnya dibilang, oh itu tipu muslihat iblis. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ngomongin kuasa-kuasa roh, ngomongin tipu muslihat iblis, ngomongin peperangan rohani, nggak hanya berbicara tentang kerasukan, nggak hanya berbicara tentang bentuk, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pikiran dan hati kita pun, tipu muslihat iblis, kuasa gelap itu bekerja. Jadi ini yang kita harus sadari sebagai orang Kristen, bahwa kita tidak adalah manusia roh yang tidak hanya bertengkar atau kita tidak hanya bertaruh dengan apa yang kelihatan dengan manusia yang nyebelin, yang tukang bohong atau apapun itu jenisnya, tapi kita juga bertaruh di dalam dunia spiritual. Kita ada battle ini spiritual journey kehidupan kita sebagai orang Kristen.
Bapak Ibu, di Efesus ini Paulus sedang ada di penjara ya, dan dalam surat ini dia mendorong orang-orang Kristen untuk melihat realita kehidupan sebagai peperangan rohani. Jadi peperangan rohani ini real di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan sekedar realita yang terlihat mata, tapi juga hal-hal roh, karena kita adalah manusia roh. Tuhan juga bilang sama kita, roh Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu, iblis membiarkan orang Kristen ke gereja. Tapi terkadang iblis nggak membiarkan orang Kristen bertemu Allah di dalam gereja, merasakan anugerah Allah di dalam gereja. Jadi walaupun dia ke gereja, oh ini siapa yang datang? Kalau misalnya kita jemaah hamba Tuhan ya, kita ibadah, kita mau pimpin khotbah, kita lihat dulu udah jam berapa ini, siapa ini jemaat yang terlambat, oh majelis ini masih belum datang, oh siapa ini yang nggak datang gitu. Jadi atau jemaat juga seperti itu, oh siapa yang bawa pimpin pujian sekarang, apa pendeta ini pujiannya khotbahnya begitu-begitu saja gitu. Jadi iblis membiarkan kita datang ke gereja, tapi dia menghalangi orang Kristen untuk mengalami anugerah Tuhan itu. Membiarkan orang Kristen ke gereja, tapi menjadikan ibadah itu sebagai rutinitas. Jadi kita harus sadar bahwa begitu, iblis itu terus pengaruh, dia memberikan tipu muslihat kepada kita. Iblis membiarkan kita, pendeta-pendeta, hamba Tuhan, ataupun lay speaker, berkhotbah, sepertinya sangat berapi-api, bahkan berkhotbah dengan baik, jemaat diberkati, tapi sebenarnya dia tidak persiapan, tidak mengalami anugerah dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Membiarkan kita berdoa, tapi terkadang itu hanya seperti kata-kata biasa kita saja, sepertinya kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Itulah sebabnya banyak juga hamba-hamba Tuhan yang jatuh, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di berita-berita ya, satu hamba Tuhan yang jatuh ke dunia perselingkuhan, jatuh ke dunia korupsi. Itu terjadi kenapa, Bapak Ibu? Karena mereka tidak sadar, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Waktu khotbah nggak ada masalah, waktu doa nggak ada masalah, jemaat diberkati. Tapi sebenarnya dia sudah jatuh ke dalam tipu muslihat iblis. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya kita hamba-hamba Tuhan, bukan hanya orang Kristen, kita harus benar-benar sadar atas keberadaan ini. 1 Petrus 5 ayat 8. Yuk, ada di buku kita ya, kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 8, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, jelas sekali ya firman Tuhan ini berkata, kita hamba-hamba Tuhan, saya rasa kita semua tahu isi firman ini. Kita harus berjaga-jaga lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang ada ditelannya. Firman ini dengan jelas menyuruh kita, mengajarkan kita untuk terus berjaga-jaga. Untuk kita terus hidup, untuk kita terus bangun secara rohani, secara spiritual. Bahwa ada iblis yang terus, siapa nih yang lemah? Siapa ini yang gak pandang Tuhan? Siapa ini yang hidup melalui dirinya sendiri? Ada banyak sekali goda-godaan itu yang selalu ada di sekitar kita. Banyak orang Kristen yang hidupnya selalu jatuh ke dalam pencobaan. Sampai dia juga jadinya ya, desperate, dia udahlah, kayaknya aku nih udah gak bisa bangkit lagi nih. Kayaknya aku jatuhnya di dosa yang sama. Jadi dia kehilangan iman, kehilangan keberanian, dia hanya hidup merasa keberdosaan, tapi dia nggak punya lagi kekuatan untuk melawan pencobaan-pencobaan itu. Padahal kita adalah orang-orang yang sudah menang di dalam Tuhan. Iblis kasih kita pikiran-pikiran negatif, kasih kita menanamkan, memanipulasi hati kita, pikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih, tujuan utama iblis adalah hati dan pikiran kita. Iblis dengan tipu muslihatnya masuk ke dalam hati kita, memberikan kebohongan yang memanipulasi sesuatu untuk kita menjadi percaya atas hal itu. Ini kita bisa lihat ya di kisahnya Yudas Iskariot dan Ananias. Kalau kita baca ya, saya baca ya, Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi iblis membisikkan rencana di dalam hati Yudas Iskariot. Walaupun dia sedang makan bersama-sama dengan Yesus. Tapi kalau dia nggak pandang Yesus, kalau dia nggak fokus sama Tuhan, iblis bisa saja memasukkan sesuatu ke dalam hatinya.
Kita baca Kisah Para Rasul 5 ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Bapak Ibu, kita harus jaga hati dan pikiran kita. Karena iblis bisa menguasai hati dan pikiran kita, bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Walaupun kita usir, ya, di dalam nama Yesus, iblis keluar engkau. Ya, iblis keluar. Tapi dia selalu lagi cari celah untuk dia bisa masuk kembali. Dia selalu nyari kita ketika kita lemah, ketika kita nggak pandang Tuhan, dia mau lagi masuk ke dalam. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya, lalu ia berkata, aku kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah kosong itu, bersih sapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula, juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi dia, kalau hati kita ini kita usir dia, tapi hati kita biarkan kosong lagi, tidak dipenuhi dengan pikiran, dengan Tuhan Yesus itu sendiri, iblis bisa masuk kembali, Bapak Ibu. Jadi kita harus berjaga-jaga setiap saat. Kita harus senantiasa, makanya ya di dalam pelatihan kita ini diminta kita untuk terus fokus sama Tuhan. Kita untuk selalu mengingat Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan kita. Kalau Buddha bilang ya, kosongkan hatimu gitu ya. Tapi di sini katanya kalau rumahnya kosong, kalau hatinya kosong, iblisnya masuk, Bapak Ibu. Saya kurang setuju ya sama itu. Tapi ada mungkin orang yang setuju. Tapi kalau saya secara pribadi, saya kurang setuju untuk mengosongkan hati. Saya lebih setuju hati saya harus dipenuhi dengan Yesus dan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang kosong selalu ada celah untuk masuk ya. Sama dengan air ya. Kalau airnya kosong, dimasukin. Ada yang mesti dimasukin. Tapi kalau penuh, maka akan sulit untuk masuk. Jadi kalau hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan Yesus dan firman-Nya, maka akan sulit bagi iblis untuk masuk. Itulah sebabnya di dalam jurnal bersama Yesus ini kita diminta untuk terus berjalan bersama Yesus, untuk terus memandang Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sesaat ketika kita pelayanan, tetapi juga di dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan hamba Tuhan, kita harus siap siaga. Kita harus mampu mengenali kuasa jahat yang tersembunyi. Baik itu dalam pikiran, hati kita. Kalau Pak Joshua Kim ya, ketika dia kasih kelas ini, dia selalu kasih sampel tentang tikus ketika dia sedang pelayanan di Indonesia. Katanya tikus makani baju, makani lemari, katanya gitu. Kalau nggak kelihatan nggak bisa Bapak Ibu akan dimakani, terus digrogotin, terus. Jadi mesti dicari gitu. Oh ini iblis nih. Baru kalau udah ketemu tikusnya, dia pukul pak gitu ya. Kalau Pak Joshua Kim mungkin dia kalau nge-ekspresinya tuh lebih baik gitu. Jadi disodok-sodok gitu ya, pakai sapu disodok-sodok di lemari, di baju, sampai akhirnya tikusnya keluar, baru dia pukul pak gitu. Jadi ketika dalam hidup kita juga harus seperti itu Bapak Ibu. Kita harus tahu ini, pikiran ini, hal ini dari mana? Dari Tuhan atau dari tidak? Ini dari iblis atau enggak? Jadi kita harus berjaga-jaga. Kita harus memandang Yesus. Bapak Ibu, saya nggak tahu ya, ada yang kenal saya di sini. Saya nggak tahu teman-teman setuju atau enggak sama pernyataan saya. Tapi saya selalu merasa bahwa saya adalah orang yang baik, Bapak Ibu. Saya merasa saya orang yang baik, saya layak jadi hamba Tuhan. Ada beberapa dari tebing ya, saya asli orang Tebing Tinggi. Kalau Bang Leo lebih enak ya, Bang Leo bilang, wah dulu saya pendosa gitu ya. Dulu saya pendosa, saya sudah berubah bertemu dengan Yesus gitu. Bapak Ibu, saya dulu tidak merasa bahwa saya sebegitu orang berdosa. Saya ngerasa saya baik, dari kecil saya baik, saya juara di sekolah SD, SMP, juara 1 terus, SMA ya 3 besar, 5 besar. Tapi saya juara terus, saya guru sekolah minggu, saya rajin di sekolah juga untuk acara gereja. Saya ngerasa saya orang baik. Saya ngerasa saya orang yang cukup beriman. Sehingga sesungguhnya ketika berbicara tentang anugerah Tuhan dan berbicara tentang keselamatan, saya kurang begitu tersentuh.
Saya kurang begitu merasa kan anugerah Tuhan itu gitu loh. Dan saya kalau orang-orang ngeledekin ya, itu anak STT itu buangan tuh, apalagi anak STT Wesley nggak lulus di mana-mana masuk STT Wesley gitu ya. Wah, saya anak STT Wesley, soalnya saya ketika dengar saya sakit hati, saya tersinggung. Saya nggak buangan, saya langsung masuk, saya nggak pilih-pilih sekolah yang mana gitu. Saya tersinggung Bapak Ibu, langsung marah. Oh, emang kamu siapa menghakimi orang gitu ya. Hatinya tuh langsung emosi gitu Bapak Ibu. Jadi saya nggak merasa. Dan ketika ngomongin anugerah keselamatan Tuhan, penyelamatan dosa, saya nggak begitu merasa tersentuh, karena saya tidak merasa begitu terdosa, tidak begitu berdosa. Jadi kalau oh kamu orang berdosa, dalam pikiran saya tahu saya orang berdosa. Tapi pada kenyataan dan faktanya, saya tidak sungguh-sungguh menyadari, saya tidak sungguh-sungguh merasa bahwa saya ini orang berdosa yang mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Hingga suatu saat, saya benar-benar menyadari bahwa saya orang berdosa. Bahwa hidup menurut kehendak saya sendiri, hidup menurut kebenaran, kehikmatan saya sendiri, itu adalah suatu dosa, bahwa saya menyingkirkan Tuhan dan mendahulukan pikiran kebenaran saya sendiri itu adalah dosa. Saya baru benar-benar merasa bahwa saya adalah orang-orang berdosa, bahwa saya benar-benar nggak layak di hadapan Tuhan. Dan jurnal bersama Yesus ini, minggu lalu saya juga sempat sharing di kelompok saya, salah satu efek terbesar jurnal bersama Yesus dalam kehidupan saya adalah saya menyadari keberdosaan saya. Setiap hari saya melihat diri saya, mengkoreksi hati saya, mengkoreksi pikiran saya tahu benar seberapa tidak layaknya saya, seberapa egoisnya saya, seberapa sombongnya saya, seberapa tidak baiknya hati saya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ini juga pekerjaan iblis. Ini juga tipu muslihat yang membuat iblis, kamu orang baik, kamu cukup baik. Padahal sehingga saya tidak merasakan anugerah Tuhan itu. Bapak Ibu, minggu lalu hari Senin, saya ulang tahun. Tepuk tangan dong. Saya ulang tahun, ya, minggu lalu saya ulang tahun Bapak Ibu, hari Senin. Tapi ini ulang tahun pertama saya di Indonesia setelah 9 tahun. Sebenarnya saya berharap, ya, sebagai manusia, saya mengharapkan lebih enak, ada teman makan. Tapi karena saya tinggal sendiri, nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada teman makan, saya cuma di rumah saja gitu. Bahkan ya yang lebih, waktu pagi itu ya saya bangun, saya berdoa. Saya bersyukur sama Tuhan ini dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Waktu pagi saya baca Mazmur 13 waktu itu. Saya sangat suka di ayat ke-16 mengingat anugerah Tuhan. Jadi saya mengingat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Tapi setelah itu Bapak Ibu, ya bukan berarti tidak ada ucapan-ucapan selamat ulang tahun. Ada banyak ucapan-ucapan selamat ulang tahun dari orang-orang jemaah saya yang ada di Korea, karena di Kakao Talk mungkin muncul kali ya. Jadi mereka menghubungi saya di Facebook, ada yang messenger saya secara pribadi, adik saya kirim kue ulang tahun, ya walau ada di tebing tinggi, mereka kirim kue ulang tahun. Tapi Bapak Ibu, waktu itu saya lagi mengerjakan laporan, dan itu saat itu saya lagi kerjain laporan, dan saya tidak konsentrasi, dan waktu itu saya terima kayak WhatsApp dari Bank BCA katanya ya. Jadi katanya ada pergantian apa gitu. Jadi disuruh klik, jadi saya klik. Karena saya nggak konsentrasi, saya cuma tulis saja karena saya fokus sama pekerjaan saya. Saya klik, dia minta nomor rekening sama nomor ATM dan passwordnya nomor ATM saya. Dan saya karena saya nggak konsentrasi, saya isi semua Bapak Ibu. Padahal bank nggak pernah ya minta nomor password. Tapi saya awalnya, ini apa ya? Kok minta nomor passwordnya, tapi ya udahlah isi, saya fokus lagi kerja Bapak Ibu. Sampai akhirnya telepon terus datang ke HP saya. Soalnya saya kalau lagi kerja nggak lihat HP ya. Jadi ada 5 panggilan tak terjawab. Simbolnya itu Bank BCA ya. Saya awalnya angkat. Karena habis itu dia telepon lagi, saya angkat. Tapi karena tidak begitu jelas, waktu itu saya masih belum curiga. Tidak begitu jelas suaranya, udah saya biarin aja lagi. Terus dia telepon lagi, terus barulah saya lihat ada kurang lebih 5 panggilan tak terjawab. Jadi dia telepon terus. Mungkin dia mau minta OTP kali ya, dia lagi kerjain kali ya itu rekening. Di situ saya baru sadar Bapak Ibu. Waduh, saya udah kena tipu nih, saya baru sadar. Dan saya langsung cepat-cepat pergi ke bank.
dan ngantri panjang. Di dalam hati saya, Tuhan gimana nih, saya ini udah kena tipu nih, apakah saya harus ke depan? Tapi begitu banyak orang yang ngantri, nggak enak mintanya. Akhirnya saya telepon call center, saya panggil nama Tuhan terus menerus. Jadi itu selesainya sore ya. Jadi ulang tahun saya berakhir begitu aja Ibu Bapak. Sore saya pulang ke rumah, kerja lagi ya, bersyukur ya sebenarnya. Bersyukur tidak terjadi apa-apa. Tapi Bapak Ibu, setelah saya diam, mungkin karena saya terlalu capek, saya jadi tiba-tiba ngerasa tak gitu, dropnya itu langsung drop itu. Ya Tuhan, ini hari ulang tahun selama 9 tahun, apalah yang udah temen makan juga nggak ada, mau ngapain juga nggak ada, hampir kena tipu gitu ya Bapak Ibu. Itu membuat saya langsung down sekali. Jadi waktu itu saya menyadari, ketika di jurnal saya juga tulis ya, saya menyadari bahwa ketika kita mengalihkan fokus kita sebentar aja, jadi saya hanya fokus kepada hari ulang tahun saya yang terasa begitu menyedihkan. Jadi saya menanggalkan Tuhan, saya menyedihkan, waduh sedih banget sih, 9 tahun pertama ulang tahun sendirian begini, kena tipu lagi, 1 harian di bank lagi. Bapak Ibu, saya langsung merasa seperti itu, lemah. Tapi tiba-tiba saya keinget Tuhan ya, saya keinget Tuhan Yesus ya, Tuhan saya sebut, saya keinget saat teduh saya tadi paginya. Itu Mazmur 13 ayat 1-5-nya, Tuhan bagaimana mungkin kau meninggalkan aku. Di ayat ke-6-nya ya dia ngomong lagi bahwasannya penyertaan Tuhan, keselamatan Tuhan, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Saya sejenak saya ingat firman Tuhan itu, saya bersujud lagi di hadapan Tuhan. Waduh Tuhan, saya kurang bersyukur ya. Waduh Tuhan, betapa besarnya anugerah Tuhan di dalam kehidupan saya. Betapa banyak orang yang ngucapin selamat ulang tahun sama saya. Betapa adik saya juga kirim cake. Kenapa saya tidak bersyukur? Bahkan masalah bank ini bisa beres. Saya nggak kehilangan uang sepeser pun. Itu anugerah Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak jaga hati kita, kalau kita nggak fokus sama Tuhan, kita fokus pada hal-hal yang lain, Bapak Ibu sangat mudah untuk iblis masuk ke dalam kita, memberikan tipu muslihat di dalam hati dan pikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus sudah tahu hal ini. Makanya dia siapkan perlengkapan senjata Allah untuk kita. Bukan perlengkapan senjata manusia, tapi perlengkapan senjata Allah. Tuhan tahu bahwa iblis terus mau menggerogokin kita, mau menipu kita, kuasa-kuasa roh jahat mau membuat kita jatuh untuk kita tidak dekat dengan Tuhan. Jadi iblis persiapkan perlengkapan senjata Allah. Jadi yang kita kerjakan Bapak Ibu, kita nggak usah capek-capek lagi. Ya, mau persiapkan perlengkapan apa, mau apa, tapi kita cukup memakai perlengkapan senjata Allah. Memakai apa yang sudah Tuhan persiapkan. Yuk, apa tuh perlengkapan senjata Allah? Udah tahu ya kita semua ya, dari sekolah minggu udah diajarin ya. Ada apa aja? Ikat pinggang kebenaran, ada baju jarak keadilan, ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil ya, damai sejahtera, ada topang keselamatan, dan ada perisai iman dan pedang roh. Bapak Ibu, kalau kita lihat secara umum, jadi saya nggak perlu jelaskan satu-satu karena kita semua udah tahu ini. Ikat pinggang kebenaran. Bapak Ibu, siapa itu kebenaran kita? Yesus ya. Kebenaran kita sebagai orang Kristen adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu, kebenaran itu nggak tergantung kepada perasaan kita, pengalaman kita. Kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Walaupun saat ini saya dan Bapak Ibu mungkin tidak merasakan hadirat Tuhan, tapi Yesus ada di sini. Itu kebenarannya. Itu kebenaran firman Tuhan. Walaupun kadang kita bisa ngerasain, kita waktu masa kita nggak ngerasain ada Tuhan bersama kita, pada pengalamannya, ada, pada faktanya Yesus adalah kebenaran, dia ada sama kita setiap saat. Yohanes 14 ayat 6, akulah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran kita orang Kristen adalah Yesus Kristus, amin. Jadi yang pertama, ikat pinggang kebenaran, kita punya Yesus Kristus sebagai senjata kita. Yang kedua, baju ziarah keadilan. Bapak Ibu, keadilan itu milik siapa? Milik Tuhan Yesus ya. Keadilan itu juga Tuhan Yesus Bapak Ibu. Milik Tuhan. Semuanya yang adil itu Tuhan Maha Adil, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita manusia mau seadil-adil apapun menurut pikiran kita, akan sulit untuk benar-benar adil.
Ya, kalau orang Muslim bilang boleh nikah 2 kali asal bisa adil. Bapak Ibu, nggak mungkin adil. Dikasih rumah yang sama bentuknya pun, dikasih uang bulanan sama pun, apakah adil? Bisa saja tidak adil. Secara bagaimana dia bersikap, iya enggak? Jadi keadilan itu hanya milik Tuhan. Jadi kita ngomongin baju ziarah karena keadilan itu juga Tuhan Yesus. Yang ketiga, kasih damai sejahtera. Bapak Ibu, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah Yesus Kristus sendiri juga, iya enggak? Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, damai sejahtera juga adalah Yesus Kristus. Itu buah roh ya. Damai sejahtera itu buah roh. Itu juga Yesus Kristus sendiri. Yang keempat, perisai iman. Iman kita ada di dalam Kristus Yesus, amin. Jadi perisai iman juga Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kuasa Tuhan bisa berganti ya. Setiap, maksudnya dalam arti kata berganti ini bukan hari ini kecil, besok besar, bukan seperti itu ya. Hari ini kita bisa merasakan kuasa Tuhan yang ini, hari besok seperti ini gitu ya. Tapi kasih setia Tuhan itu nggak pernah berubah dalam kondisi apapun. Selalu sama. Sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa, kasih setia Tuhan tetap untuk kita. Jadi kita ngomongin perisai iman dan kita harus mengimani itu. Perisai iman juga ngomongin tentang Yesus Kristus. Ayub punya perisai iman ya. Ketika dia jatuh, ketika dia kehilangan semuanya, dia beriman bahwa tetap ada kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan tetap mengasihi dia, bahwa imannya, keselamatannya kepada Tuhan. Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub juga menyadari perisai imannya adalah Tuhan Yesus. Kemudian ketopang keselamatan. Keselamatan kita berasal daripada Yesus Kristus. Tuhan Yesus lagi ya. Yang keenam, pedang roh firman Allah. Siapa firman Allah? Yesus Kristus. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman Allah adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu, jadi sebenarnya kalau disingkat, ya kita boleh singkat aja, perlengkapan senjata Allah itu siapa? Yesus Kristus, Bapak Ibu. Perlengkapan kita adalah, perlengkapan senjata Allah adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi untuk bisa melawan kuasa iblis, kita pakai Yesus Kristus. Kita memakai Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Kita mengingat, makanya kita diminta untuk mengingat Yesus, memanggil nama Yesus, dan memandang Yesus. 24, dan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Itulah caranya untuk kita bisa melawan kuasa-kuasa roh-roh jahat, roh-roh gelap yang ada di dunia ini. Matius 26 ayat 41, Yesus berfirman, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita lihat waktu Petrus sama Tuhan Yesus ya, waktu mereka berdoa di Taman Getsemani, Petrus terkantuk ya, dia ngantuk, Tuhan minta kamu tuh berjaga-jaga, Tuhan mau dia bangun. Ini bukan hanya masalah kita tidur dan bangun Bapak Ibu, tapi ini juga berbicara tentang kerohanian kita dengan spiritual kita. Tuhan mau kita bangun, kita sadar atas keberadaan Tuhan, kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dan kita juga harus sadar atas keberadaan iblis yang mengaung-ngaung, yang mau terus menggoda kita. Untuk kita bisa menang melawan kuasa jahat, kita perlu Yesus Kristus. Yang tadi kita baca ya, Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Iblis membuat hidup tidak benar, tetapi kita dipanggil untuk hidup benar. Iblis membuat ketidakadilan, tapi kita dipanggil untuk hidup adil. Iblis membuat kita terkadang ragu atas keselamatan daripada Tuhan, tapi Tuhan meyakinkan kita bahwa hidup kita dipegang oleh Tuhan. Tuhan telah memberi kita jaminan, yaitu kematiannya di kayu salib. Iblis kalah dan Kristus menang, Bapak Ibu. Tuhan juga kasih kita senjata Allah. Tuhan kasih kita Roh Kudus. Tuhan kasih kita Yesus Kristus untuk kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis.
Kenakanlah perlengkapan senjata Allah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga kita bisa kuat di dalam kuasa Allah dengan memandang Yesus senantiasa. Amin. Demikian bab 7 kita hari ini.